Jadi gini Pak, saya ini sebenarnya tinggal di lingkungan yang agak bisa dibilang rawan dengan kriminal lah Pak. Karena kalau pemirsa tahu di daerah Kota Masum tahun-tahun 70-an, tahun 80-an itu kan luar biasa Pak, kejahatan di sana. Dan bahkan lurah pun di sana harus tentara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 ppm Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan M Dalama Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan, Mandailing, Natal. Pagi Madinah pagi selama 1,5 jam ke depan hingga informasi pukul 11.30 kita kembali bersua di program spesial talkshow Ruang Paslah, Cerdas dan Inspiratif. Sahabat di Start FM, kembali kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Yang udah stay dari tadi atau yang baru gabung, salam sayang selalu untuk Anda. Di studio 3 sahabat di Start FM, di lantai 3 gedung Start FM, kita akan mengulik perjalanan karir seseorang tokoh kita yang sudah hadir di studio. Berbicara statistik berarti mengumpulkan data akurat dan menampilkannya ke publik sebagai bahan kajian untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Pengumpulan data ini bukan pekerjaan yang mudah, terlebih jika variabel data yang dibutuhkan tidak sedikit dan target pendataan masyarakat yang luas. Namun begitulah kewajiban yang harus dipenuhi tamu kita kali ini di Ruang Paslah. Bagaimana beliau melakukan itu semua dan bagaimana respon masyarakat terhadap pengumpulan data ini. Kita akan berbicara dengan Kepala BPS Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Andus Rinaldi MSI. Assalamualaikum Pak Rinaldi. Waalaikumsalam Pak Paslah. Sehat Pak Rinaldi? Sehat Pak. Alhamdulillah dalam situasi pandemi ini alhamdulillah kita sehat selalu. Alhamdulillah kita sehat selalu Pak ya. Dan selalu melaksanakan protokol kesehatan begitu ya. Ya pasti Pak, kita ikuti. Oke, baik, kita berbincang. Saya sita dulu waktunya 1,5 jam Pak Rinaldi di tengah kesibukan melakukan aktivitas di kantor atau aktivitas tugas-tugas ini ya. Saya mau bertanya dulu nih ya. Ya boleh ya? Boleh Pak. Sejak kapan nih bekerja di BPS? Apakah semenjak misalnya jadi ASN lalu langsung di BPS atau memang parkir dulu di mana gitu kan? Iya. Iya. Memang kalau bekerja di BPS ini sudah cukup lama Pak. Cukup lama ya. Tahun 1994. Jadi sudah 26 tahun Pak ya. 26 tahun ya. 26 tahun itu berarti 2 dekade baru 6 tahun gitu ya. Iya betul Pak, betul. Di tahun berapa ya? 26 berarti dari sekarang. Tahun berapa dulu PNS-nya? Tahun 94 Pak. 94 ya? Ya. Langsung diterima itu pegawai langsung di BPS? Diterima di BPS. Pada saat itu Pak, BPS membuka lowongan kerja untuk PNS Sarjana. Kalau saya tidak salah itu pelamarnya itu untuk Sumatera Utara itu ada sekitar 700-an orang Pak. 700-an orang? Iya. Kami yang diterima hanya 25 orang. Luar biasa. Nah, persaingannya luar biasa Pak. Dan ini apresiasi sama Pak Rinaldi, sebenarnya dari 700 orang yang diterima itu 25 ya. Iya. 675 itu harus gugur ya. Iya. Luar biasa nih, kita apresiasi, ini menjadi inspirasi ya buat kita semuanya bahwa di tengah keseriusan kemudian kemampuan kita ya untuk mengikuti itu. Nah, kenapa memilih BPS? Kan ini pekerjaan yang rumit sekali, menyangkut data, pengumpulan data. Bukan hanya pengumpulan data biasa, tapi pengumpulan data orang, kan berbagai macam variabel yang ada di sini. Ya. Nggak mau pindah atau ke lain gitu. Iya. Jadi begini Pak. Iya. Sebenarnya itu tak lepas dari background pendidikan Pak. Background pendidikannya sudah ini ya. Apa background pendidikan kalau BPS itu?
Jadi pada saat itu BPS itu menerima sarjana dari matematika, ya, pertanian, dan ekonomi, saya nggak salah. Jadi ada ekonomi, 3 cuman jurusan dan fakultas yang diterima karena untuk memenuhi kebutuhan teknis ya di BPS itu sendiri gitu. Jadi pada saat itu informasi itu ya beredarlah di kalangan kampus gitu Pak ya. Jadi pada saat itu saya baru tamat itu Pak. Di mana dulu kuliahnya? Saya kuliahnya di jurusan matematika Universitas Sumatera Utara. Oh, itu fakultas MIPA itu ya? Fakultas MIPA jurusan matematika betul ya, Pak ya. Spesifiknya matematika lagi di USU gitu ya. Iya. Memang ini butuh energi yang kuat ya, karena memang bergelut dengan eksak terus ini ya. Iya. Berhitung aja gitu ya. Berhitung dan apa namanya itu kalau untuk ekonominya. Jadi begini Pak, di BPS itu tak lepas dari kegiatan yang sifatnya itu yang besarnya itu Pak ya, sensus Pak. Sensus. Sensus itu kan ada 3 Pak ya. 3 sensus. Ada sensus penduduk, ada sensus pertanian, ada sensus ekonomi. Gitu itulah makanya sarjana pertanian diterima, sarjana ekonomi juga diterima. Dan itu misalnya di sarjana pertaniannya juga mungkin lebih spesifiknya itu adalah apa ya, apa namanya itu statistik juga ya, di statistik juga yang kita ini kan ya? statistik juga, cuman ya? Kita kan harus mengetahui juga model-model pertanian itu Pak gitu. Jadi secara pekerjaan kita menggeluti angka-angkanya, bukan teknologi pertaniannya gitu. Itu ya. Memang kalau pun dia fakultas pertanian gitu ya. Nah, tidak mungkin kan langsung ya Anda misalnya sukses seperti sekarang ini, pasti ada proses gitu ya. Iya, betul. Proses Pak. Yang dilalui. Nah, bagaimana perjalanannya di masa kecil sampai sekarang ini? Dulu memang masih apa ya, bercita-cita sekali dengan udah apa namanya tuh ya, hobi berhitung-hitung dari kecil atau bagaimana? Enggak Pak. Sama sekali tidak. Enggak. Ini aneh nih Pak. Iya. Jadi saya memang lahir besar di Medan Pak. Iya. Saya lahir besar di Medan. Iya. SD saya itu di SD swasta Kartini di Jalan Amaliun, daerah Kota Maksum. Kota Maksum ya. Betul Pak ya. Kemudian ketika SMP itu pada saat itu kan Pak, untuk masuk SMP itu kan testing Pak. Testing ya. Testing. Saya pada saat itu testing di SMP negeri ya. Iya. Saya lupa SMP negeri berapa. Pada saat itu saya mesti ditemani ibu saya. Pada saat itu. Jadi ibu saya ini didekati oleh seorang oknum. Jadi ya zaman dulu lah Pak ya. Mau bicara istilahnya ada sogok menyogok. Nah, orang tua saya ini Pak, prinsipnya itu yang nggak mau dia. Itu baru mau masuk ke SMP saja udah ada yang menemui oknum untuk bisa masuk ke SMP itu. Iya. SMP-nya favorit ya memang. Memang favorit ya Pak ya. Jadi ibu saya langsung tidak, kalau seperti ini anak saya mendingan ke swasta saja. Swasta saja. Akhirnya Pak ya ditinggalkan SMP itu, saya masuk ke SMP swasta Hangkesturi Pak. Hangkesturi. Di Jalan Sutomo. Di Kota Medan. Kota Medan ya? Juga. Itu memang SMP itu SMP favorit juga ya. Favorit karena di situ saudara kita ini Tionghoa banyak situ Pak. Memang dominannya itu. Dominannya ya? itu, ya gitu Pak. Berarti persaingannya juga lebih ketat gitu ya? Iya, malah di situ Pak kita ini tertinggal memang Pak. Tertinggal ya. Dibanding sama teman-teman kita yang etnis Tionghoa itu memang. Nah kemudian Pak, setelah dari taman SMP itu tahun 84 ya, saya waktu itu masih ujian Pak untuk masuk SMA negeri. Masih SMA negeri. Ya. Artinya seleksi gitu. Seleksi. Ya, SMA-nya ya. Seleksi. Masuklah saya di SMA negeri 9 dulu namanya, sekarang SMA negeri 10 Jalan Tila Pak. Jalan Tila ya. Masih di sekitar Kota Maksum juga Pak gitu. Sekitaran situ. Nah, jurusannya ambil apa waktu SMA-nya? Nah, waktu itu kan Pak kelas 1 kita umum semua. Umum ya. Kelas 2, kelas 3 baru pembagian jurusan. Nah, kelas 2, kelas 1 karena saya ranking 2 di kelas, saya disuruh bebas milih.
gitu. Kayak IPA, kayak sosial, bebas. Dulu Pak belum nggak IPA sosial, dulu fisik, bio, sos. Nah itu dulu Pak jurusannya. Jadi IPA-nya dibagi dua ya. Nah IPA-nya dibagi dua. Sosial sama fisika gitu. Biologi. Saat itu saya masih bingung, nggak ngerti gitu Pak ya. Jadi saya tanya sama guru saya cocoknya apa Pak? Iya. Ya kau fisik lah, orang matematikamu bagus katanya. Nah saya pada saat itulah heran Pak, kok matematika saya udah mulai bagus Pak. Padahal waktu SD Pak sulit sekali. Sulit sekali Pak. Saya termasuk sering ditarik jambang nih sama guru matematikanya Pak kan. Karena nggak hafal kali-kali. Karena juga nggak paham gitu Pak ya, ngitung-ngitungnya gitu. Tapi kenapa di SMA itu mulai menyukai gitu Pak. Nah ternyata prosesnya itu di SMP rupanya Pak. Jadi saya ingat-ingat lah memori saya. Oh iya mungkin ini pengaruh guru SMP. Ada jadi di SMP Hangkesturi itu Pak, matematika itu dibagi 3 langsung Pak. Dibagi 3 ya. Ada aritmatika, ada geometri, ada aljabar. Ya. Nah itu kan pembagiannya tidak umum, tapi di sekolah itu dibagi gitu Pak. Jadi guru-gurunya itu spesialis gitu Pak, sehingga kita benar-benar diberi pemahaman Pak. Matematika itu dibagi 3. Jadi mungkin disitulah saya pikir, oh mungkin prosesnya ketika di SMP ini saya menguasai matematika ini gitu Pak. Tapi kan matematika dasarnya ada gitu kan. Artinya cara kita merespon hitung-hitungan itu kan. Nah ini kan tidak jarang, tidak tidak semua orang suka dengan matematika. Termasuk saya sebenarnya, saya juga orang eksak misalnya, tapi nggak suka matematika itu, saya kan sekolah teknologi gitu, tapi nggak suka dengan matematika. Nah itu apa sih sebenarnya resepnya ketika di SMA waktu itu mulai suka terhadap pelajaran matematika ini? Memang semua siswa ini kadang-kadang menghindari itu kan. Jadi proses dari SMP Pak ya. Kemudian setelah SMA ketemu juga dengan guru matematika yang kebetulan memang ahli dan kadang-kadang dia di luar konteks buku itu Pak. Dia memberikan pemahaman sama kita. Jadi makin tertarik lah kita di sana. Jadi double ini Pak ya. Di SMP kita sudah dibina dengan matematika yang seperti itu. Di SMA pun gurunya bagus. Makanya memang guru matematika ini perlu ekspor memang Pak. Jangan terlalu paku mati dengan buku yang ada gitu. Artinya perlu metode-metode bagaimana sebenarnya supaya siswa itu suka dan senang belajar matematika. Sebenarnya kalau pandai memberikan arahan, matematika itu sebenarnya ringan sebenarnya Pak. Ringan ya. Tapi nggak ditemukan oleh siswa ini ringan, bahwa ini adalah termasuk guru Pak. Image terhadap guru matematika itu juga guru killer, kejam gitu kan. Salah sedikit pakai hukuman jam fisik. Itu kan kadang-kadang kalau belajar matematika dari SD misalnya, zaman kita ini dari SD kan paling ditakutkan kalau betul, apalagi kalau mata pelajaran pertama itu matematika. Aduh, ini ketemu lagi dengan bapak itu. Biasanya orang kita kalau sekolahnya di luar Sumatera Utara misalnya, di Jakarta atau apa, biasanya yang menguasai guru-guru matematika inilah orang-orang kita Sumatera Utara gitu. Betul Pak. Orang Batak lah. Guru matematika SMA pun orang Batak Pak Marga Hutasoid. Di sini pun banyak ya. Oke, sahabat Instat FM, demikian tadi sedikit perjalanan seorang Pak Rinaldi ini ya, bagaimana dia awalnya menyukai belajar matematika gitu, sehingga berhasil menjadi seorang pegawai ya. Saat ini adalah karir beliau ini menjadi kepala BPS di Mandailing Natal. Dalam perjalanan hidup, mulai dari belajar hingga meraih sesuatu yang dicita-citakan itu kan pastilah ada hal-hal yang pahit gitu ya. Pernah nggak mengalami itu? Iya. Sepahit apa gitu yang dialami gitu? Jadi gini Pak, saya ini sebenarnya tinggal di lingkungan yang agak bisa dibilang rawan dengan kriminal lah Pak. Karena kalau pemirsa tahu di daerah Kota Masum tahun-tahun 70-an, tahun 80-an itu kan luar biasa Pak, kejahatan di sana. Dan bahkan lurah pun di sana harus tentara Pak, supaya untuk bisa mengatasi tingkat kejahatan gitu Pak ya. Jadi orang tua saya mungkin berpikir ini kalau pindah nggak mungkin, tapi bagaimana mengetatkan si anak. Jadi pada saat itu saya itu kalau pulang sekolah pasti disuruh les Pak. Kalaupun nggak les Pak,
pasti disuruh membantu papa saya berdagang di pusat pasar, Pak. Pasarnya pasar itu, pasar pusat pasar di Sambu atau di mana gitu? Iya, yang dekat Sambu, Pak. Yang Sambu, ya? Sebelum kebakaran. Iya. Nah. Di situ berarti sehari-hari dilalui kan? Dilalui, Pak, di situ. Ya, jadi saya memang dijaga benar sama orang tua agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Betul, Pak, gitu. Dan itulah mungkin yang membuat saya tetap bisa belajar gitu, Pak ya. Dan akhirnya bisa menembus perguruan tinggi negeri yang favorit di Sumatera Utara gitu, Pak. Kalau dalam kehidupan ya lumayan mapan ya istilahnya orang tua untuk menyekolahkan, masa kuliah juga artinya tidak mengalami sebuah kendala ya, Mas. Kendala ada, Pak. Jadi kendala. ketika tahun 87 itu pusat pasar terbakar, Pak. Pusat pasar terbakar. Iya, pada saat itu saya mau ujian itu, Pak. Orang tua saya bilangkan kalau nggak lulus kau negeri nggak akan bisa kuliah, nggak bisa sanggup menyekolahkan. Iya. Nah, akhirnya saya benar-benar serius, Pak. Testing. Luluslah saya di jurusan matematika itu. Lalu saya kabarkan ke ibu saya, Bu, saya lulus di negeri. Uang kuliahnya berapa? Pada saat itu uang kuliahnya masih 60.000, Pak. 60.000 per semester. Semester ya. Kira-kira sekarang 600.000 mungkin ya. Kira-kira gitu, Pak. Kursnya ini ya. Iya. Nah, jadi syukur alhamdulillah lah kata ibu saya, akhirnya kau bisa kuliah gitu. Iya. Nah, jadi masa getir itu, Pak, ketika itulah gentingnya, Pak. Kalau seandainya saat itu nggak lulus, Pak, mungkin nasib saya beda lagi mungkin, Pak ya. Entah jadi pedagang, Pak, atau gimana. Nah, itulah. Kecenderungannya karena memang berlatar belakang pedagang orang tua ya mungkin ke situ ya, pedagang ya. Jadi memang di 87 itulah memang titik takdir itu, Pak, kemana mau diarahkan Allah gitu, Pak ya. Tahun 87 itu mulai masuk kuliah gitu. Kuliah, betul, Pak. Nah, di kuliah ini pun, Pak, ternyata apa yang saya bisa pelajar di SMA itu, saya menganggap nilai matematika saya tertinggi di NEM pada saat itu, Pak. Tetapi setelah kuliah tidak seperti yang dibayangkan, Pak. Kenapa? Waktu saya ujian mengalami kesulitan sekali gitu, Pak, waktu kuliah itu. Jadi ujiannya memasuki atau dalam proses dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan semester 1 semester 2. Pada saat itu saya sempat berpikir, mungkin nggak cocok juga aku di matematika nih, Pak, gitu. Jadi saya nekat, Pak, tahun kedua saya testing lagi, Pak, diam-diam. Testingnya mengikuti perguruan tinggi negeri lain, jurusan lain apa itu kira-kira? Iya, saya ambil, Pak, enggak elektro, Pak. Saya memang dulu menggamari teknik, Pak. Gitu. Saya ambil elektro. Iya. Tapi terlalu tinggi pula, Pak, angan-angan saya. Saya ambil elektro ITB, Pak. Oh iya. Tak lulus, Pak. Tak lulus ya. Nah, setelah tak lulus itu baru saya merenung, Pak. Merenung. Kenapalah IP ku ini jelek gitu, Pak ya. Sementara aku di SMA bagus ya matematika. Iya. Ternyata, Pak, saya renungi metode belajar saya yang salah, Pak. Ternyata kuliah itu metode belajarnya harus berkelompok, Pak. Berkelompok. Main tunggal nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kalau kita main tunggal, Pak, informasi nggak dapat. Maaf cakap, bocoran soal nggak dapat. Dan kita nggak dikenal sama senior, Pak. Jadi jaringan itu penting banget. Jaringan penting, Pak, ternyata. Berkuliah ya. Nah, pada saat itulah, Pak, saya mulai aktif termasuk di organisasi, Pak. Saya maaf cakap eksternalnya saya juga gini-gini, Pak, mantan HMI juga nih, Pak. Yakuza ini berarti ya. Iya. Yakin usaha sampai. Iya, kemudian juga di internalnya juga saya ikut senat gitu, Pak ya. Di senat juga di kampus ya, di internal kampus juga. Nah, disitulah, Pak, mulai nampak makin sibuk malah makin bagus IP, Pak. Tidak mengganggu ya. Tidak artinya mengganggu. Kesibukan eksternal tadi tidak mengganggu. Iya, malah kita jadi arif membagi waktu belajar dan waktu untuk berkumpul atau belajar sama teman-teman gitu, Pak. Dan akhirnya, Pak, di semester 5 saya bisa malah dapat beasiswa, Pak, pada saat itu. Beasiswa ya. Nah, itulah saya pikir dalam setahun setengah itu lompatannya luar biasa gitu, ya. Pak. Loncatan itu hebat sekali ya. Artinya kita pun lebih mapan, kemudian punya jaringan di kampus itu sendiri. Berarti lebih dekat dengan rektor mungkin bisa ya. Minimal dekan dulu, Pak, dekanat lah gitu, Pak, ya kan gitu. Kalau dengan rektor memang kita udah senior banget di situ ya. Iya, udah senior banget. Memang dibutuhkan ya. Oke, dalam perjalanan hidup itulah yang dirasakan, tidak semulus yang kita bayangkan ya. Iya, artinya benar. banyak sekali kerikil-kerikil yang memang harus dilampaui, penuh dengan keyakinan bahwa kita mampu juga melewati itu semua. Nah,
Kita bicara tentang Badan Pusat Statistik ini. Oke, Pak ya. Ini tadi perjalanan hidupnya dapat menginspirasi kita semuanya bahwa orang yang sukses itu rata-rata adalah memiliki pengalaman dan juga perjuangan yang luar biasa, tidak ujuk-ujuk, jatuh bangun juga, Pak. Jatuh bangun ya, tidak ujuk-ujuk, begitu masuk langsung jadi gitu kan. 102.6